Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Offering C 2018 yang beranggotakan Alivia Salsabila Agustin dan saya sendiri, Grecia Filia Mulyono, akan mempresentasikan topik bahasan mengenai macam-macam hipotesis serta etika dan peraturan dalam penelitian. Pokok bahasan yang pertama yaitu macam-macam hipotesis penelitian akan disampaikan oleh saya. Berdasarkan tingkat ekspansi yang akan diuji, rumusan hipotesis dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Masing-masing rincian dari masing-masing hipotesisnya ini akan dijelaskan satu persatu dalam slide selanjutnya. Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Jadi tidak ada hubungan perbandingan atau tidak membuat perbandingan atau hubungan antar variabel, dikarenakan pada hipotesis deskriptif ini hanya ada satu variabel saja, atau karena itu disebut sebagai variabel tunggal atau variabel mandiri. Salah satu contoh kasusnya yaitu misalnya terdapat seorang peneliti yang ingin meneliti apakah jajanan atau street food di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang itu telah memenuhi standar keamanan pangan, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut ini, yaitu apakah jajanan atau street food di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang telah memenuhi standar keamanan pangan. Dalam variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu jajanan atau street food di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Kemudian rumusan hipotesis yang dapat dibuat yaitu adalah seperti berikut ini, yaitu H0-nya jajanan atau street food di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang tidak atau belum memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian H1-nya jajanan atau street food di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang telah memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Jadi dalam hipotesis komparatif ini kata kuncinya adalah dua variabel dan dan perbandingan antara dua variabel tersebut. Contoh kasusnya yaitu misalnya seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai sikap atau tingkat kepedulian terhadap lingkungan pada kelompok siswa peminatan ilmu alam atau IPA dengan kelompok siswa peminatan ilmu sosial atau IPS di SMA Negeri 1 Padang. Apakah sama atau berbeda? Maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu adakah perbedaan tingkat kepedulian terhadap lingkungan antara kelompok siswa peminatan IPA dan kelompok siswa peminatan IPS SMA Negeri 1 Padang. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu ada dua variabel, yaitu variabel yang pertama adalah tingkat kepedulian terhadap lingkungan kelompok siswa peminatan IPA, dan variabel keduanya yaitu tingkat kepedulian terhadap lingkungan pada kelompok siswa peminatan IPS. Berdasarkan hal ini, karena rumusan masalahnya ini mempertanyakan perbandingan atau komparatif antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif. Maka kemudian rumusan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti adalah contohnya adalah seperti berikut ini, yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan tingkat kepedulian terhadap lingkungan antara kelompok siswa peminatan IPA dengan kelompok siswa peminatan IPS SMA Negeri 1 Padang. Kemudian H1-nya
adalah terdapat perbedaan tingkat kepedulian terhadap lingkungan antara kelompok siswa peminatan IPA dengan kelompok siswa peminatan IPS SMA Negeri 1 Padang. Baik, kita ke yang selanjutnya, yaitu adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Jadi kata kuncinya dalam hipotesis asosiatif ini adalah adanya dua variabel dan hubungan antara dua variabel tersebut. Kata kunci, maksud saya contoh kasusnya. Yaitu adalah misalnya seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian apakah pembelajaran daring pada masa pandemi ini mempengaruhi hasil belajar atau perolehan siswa pada SMA Negeri 1 Padang. Maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu apakah pembelajaran daring pada masa pandemi mempengaruhi hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Padang. Nah, variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah variabel pertamanya adalah pembelajaran daring pada masa pandemi, dan variabel keduanya adalah hasil belajar atau perolehan siswa SMA Negeri 1 Padang. Nah, karena terdapat dua variabel dan rumusan masalahnya yaitu mempertanyakan hubungan, maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Maka kemudian rumusan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti yaitu contohnya adalah berikut ini, yaitu H0-nya pembelajaran daring pada masa pandemi tidak mempengaruhi hasil belajar atau perolehan nilai siswa SMA Negeri 1 Padang. Kemudian H1-nya yaitu pembelajaran daring pada masa pandemi memengaruhi hasil belajar atau perolehan nilai siswa SMA Negeri 1 Padang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dan peraturan dalam penelitian akan disampaikan oleh teman kami, Alivia Salsabila Agustin. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, etika dan peraturan dalam penelitian. Apa sih etika penelitian itu? Dan apa sih peraturan penelitian? Jadi etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sedangkan peraturan penelitian adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan penelitian yang disusun agar tujuan penelitian bisa dikoordinasikan dengan baik, sehingga bisa terarah, terpadu, dan tercapai secara efektif dan efisien, serta dapat diarahkan menjadi penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Jadi selain penguasaan metodologi, seorang peneliti juga perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip tersebut yang pertama yaitu prinsip menghormati harkat martabat manusia atau respect for persons, yang menegaskan bahwa bentuk penghormatan terhadap harkat martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Jadi berdasarkan prinsip ini, seorang peneliti wajib menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan dalam bernalar dan mengambil keputusan. Kemudian melindungi partisipan penelitian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip berbuat baik atau beneficence dan tidak merugikan atau non-maleficence. Pada prinsip ini, peneliti memiliki kewajiban untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin dan meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian. Jadi pada prinsip ini, setiap tindakan yang dapat merugikan partisipan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan menerapkan prinsip do no harm yang menentang segala tindakan dengan sengaja merugikan subjek penelitian. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan atau justice.
Prinsip ini mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang otonom, sama dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Jadi, pada prinsip ini, peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap orang secara fair, berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Jadi, pembagian yang seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh partisipan penelitian. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip integritas keilmuan. Prinsip integritas keilmuan ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi, dan penerapannya. Jadi pada prinsip ini, peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk menjunjung tinggi objektivitas dan kebenaran. Pelanggaran dalam prinsip ini contohnya dapat berupa hak kekayaan intelektual atau haki, pencurian data, dan karya orang lain seperti itu. Kemudian, prinsip yang kelima yaitu prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Prinsip di sini yaitu membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, partisipan penelitian, dan semua yang terlibat dalam penelitian, serta menyadari tanggung jawab profesional dan keilmuannya. Pada prinsip ini, dalam rangka menjunjung tinggi dan menegakkan standar profesionalitasnya, setiap peneliti harus peka terhadap perkembangan iptek, situasi sosial, budaya, dan dampak penelitian terhadap masyarakat, seperti itu. Kemudian yang terakhir, prinsip keterbukaan. Yang dimaksud di sini bahwa peneliti harus terbuka terhadap partisipan penelitian perihal deskripsi dan tujuan penelitian serta rincian keterlibatan partisipan. Jadi, peneliti tidak boleh menyembunyikan tujuan penelitian dari partisipan penelitian, seperti itu. Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan penelitian. Yang pertama, kejujuran. Yang dimaksud dalam kejujuran ini yaitu peneliti harus jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode, prosedur penelitian, dan publikasi hasil. Misalnya, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian, peraturan yang kedua, profesionalisme. Jadi sebagai individu peneliti, bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan. Kemudian, yang ketiga, efektivitas. Yang dimaksud di sini yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Sehingga semakin tinggi tingkat yang dicapai, maka semakin tinggi pencapaian efektivitas dari tujuan penelitian. Yang keempat, peraturan penelitian yaitu produktivitas, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi. Selanjutnya, kesetaraan. Yang dimaksud dari kesetaraan ini yaitu upaya peneliti untuk menghindari pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Seperti itu. Kemudian yang ke nomor 6 yaitu keadilan, yaitu memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan. Jadi, di sini penelitian melakukan penelitian tanpa harus melihat siapa rekan kerjanya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, objektivitas, yaitu upaya untuk minimalisasi kesalahan dalam rancangan percobaan, analisis, dan interpretasi data. Selanjutnya nomor 8 yaitu saling menghargai, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya dan menghormati objek penelitian manusia. Kemudian amanah, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelola sumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggung jawab.
Selanjutnya, peraturan nomor 10 yaitu keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini yang dimaksud yaitu secara terbuka saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru, seperti itu. Kemudian, peraturan nomor 11 yaitu kelayakan, yaitu upaya membahas secara mendalam mengenai objek yang dijadikan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan sebenar-benarnya, seperti itu. Kemudian, yang nomor 12 yaitu menjunjung tinggi sikap ilmiah. Yang dimaksud di sini adalah kritis dalam pencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji. Selanjutnya nomor 13 yaitu bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi. Jadi di sini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu. Kemudian arif. Arif ini yang dimaksud dalam peraturan penelitian, yaitu tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi, dan pihak politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu berperilaku hormat pada martabat. Jadi pada peraturan ini bertujuan untuk saling menghormati hak peneliti serta ikut menolak dalam suatu penelitian yang penuh prasangka, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.